perkenalkan nama saya Atika Maudda dengan NIM 19531020 dari Prodi PAI 6A dengan mata kuliah materi pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah dengan dosen pengampu Abi Rio Marco, MPDI. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika baik. Sebelum kita memulai belajar hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, materi kita minggu ini yaitu Ibu akan membahas tentang ragam penyakit hati. Ada yang tahu apa aja ragam penyakit hati? Ya, yaitu yang pertama ada nifak atau munafik. Kita akan membahas sifat munafik. Secara bahasa, kata nifak berarti berpura-pura pada agama. Secara istilah, nifak berarti sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Orang yang mempunyai sifat nifak disebut munafik. Munafik sering bersikap tidak menentu, susah diketahui kebenaran atau ucapannya. Ada yang tahu ciri-ciri sifat munafik? Ya, ciri-ciri sifat munafik yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai orang-orang munafik. Pada orang munafik minimal ada satu ciri, sedangkan munafik tulen memiliki ketiga ciri tersebut, yaitu yang pertama, bila berbicara selalu berbohong. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Bisa jadi apa yang dibicarakannya tidak sesuai dengan hatinya. Yang kedua, bila berjanji tidak ditepati. Orang munafik sulit sekali untuk menepati janjinya. Perkataan dan perbuatannya itu tidak sesuai dan tidak bisa dipegang janjinya. Yang ketiga yaitu bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. Orang munafik sulit diberikan kepercayaan. Setiap kali kepercayaan yang diberikan tidak dapat dia jaga dengan baik. Ya, selanjutnya itu ada akibat buruk sifat munafik atau nifak. Ada yang tahu nggak akibat dari sifat munafik? Ya, akibatnya bagi diri kita sendiri yaitu tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baik kita atau nama baik diri sendiri. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Selanjutnya tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, mempersempit jalannya untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi, dan dapat menyiksa dan mendapat siksa yang amat pedih kelak di akhirat. Selanjutnya, akibat buruk dari sifat nifak atau munafik ini bagi orang lain yaitu akan menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang baik. Apabila kekecewaan terlalu mendalam sehingga dapat mampu mengendalikan, tidak mustahil terjadi tindakan-tindakan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena dari ucapan terjadi tindakan-tindakan anarkis. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Baik, sampai di sini ada yang paham? Yang Ibu jelaskan? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu marah. Ada yang tahu nggak? Apa itu marah? Marah atau gadab?
Ya, gadab atau pemarah artinya sifat seseorang yang mudah untuk marah setiap melihat atau menghadapi persoalan kehidupan yang tidak disukai, sekecil apapun ia langsung marah. Itulah pengertian dari marah. Apa aja sih tingkatan-tingkatan dari gadab itu? Yaitu tingkat rendah, sikapnya tidak terlihat marah sehingga orang lain sulit untuk menilai karena gejolak marahnya yang telah menyebar ditutupi oleh sifatnya yang tenang. Yang kedua, tingkatan sedang. Sikap marahnya kelihatan tetapi masih dapat dikendalikan oleh akal. Ia marah sesuai dengan kadar masalahnya yang sedang dihadapi. Yang ketiga yaitu tingkat tinggi. Sikap marahnya cepat kelihatan karena marahnya sangat berlebihan. Selanjutnya itu ada bahaya-bahaya dari sifat gadab. Yaitu bahayanya dapat menghilangkan keseimbangan hati, akal, dan petunjuk. Wajah akan nampak lekas lebih tua karena terlalu sering marah. Nafsunya mudah dikendalikan oleh syaiton, dijauhi orang lain, dapat menambah dosa dan mengurangi amal baik manusia, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya karena dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan-perbuatan dosa besar. Contoh perilaku gadab itu, misalnya ya, Pak Guru pada saat diberitahu bahwa tulisan dan jawaban beliau ada yang salah. Nah, lalu Bapak Guru itu marah, maka itulah contoh perilaku gadab. Contoh selanjutnya itu seorang teman mudah marah ketika diberitahu bahwa perilakunya menunjukkan kesalahan di depan umum. Itu merupakan contoh perilaku gadab yang harus kita hindari ya anak-anak. Kita harus menjadi manusia yang berakhlak mulia ya. Yang selanjutnya yaitu ragam penyakit hati itu ada keras hati. Ada yang tahu nggak arti dari keras hati? Iya, keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah dikarenakan oleh kekuatan buas hawa nafsunya. Mengobati penyakit hati seperti ini sangat sulit, dan orang yang tertimpa penyakit hati seperti ini hendaklah ia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa aja sih ciri-ciri dari keras hati? Anak-anak ada yang tahu nggak? Ciri-ciri orang yang keras hati itu yaitu orang yang belum cinta kepada Allah. Belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang ini terjadi di dalam diri seorang mukmin, maka jangan harap ada getaran-getaran di dalam hatinya, karena hatinya telah tertutup. Yang kedua, orang yang amat mencintai dunia. Jangan harap ada getaran di hatinya, karena sesungguhnya yang ada dalam hatinya adalah urusan duniawi, sehingga hatinya tertutup dan lupa terhadap Allah yang menciptakan dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang munafik, mulutnya rajin berzikir tapi rajin juga berdusta. Yang keempat, orang yang banyak makan dengan makanan yang haram. Jangan diharapkan dia bisa lembut hatinya, justru sebaliknya hatinya tersebut akan keras. Yang kelima, orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara yang tidak perlu. Banyak bicara tapi tidak ada manfaatnya. Orang yang berbuat makruh dan sia-sia tapi orang yang khusyuk. Tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Tidak mungkin ia nongkrong berlama-lama di depan televisi dan berbicara yang tidak perlu. Selanjutnya itu orang yang suka melihat aurat sesuatu yang diharamkan. Kalau mata ini sudah dibiasakan untuk melihat sesuatu yang haram, maka hati ini akan menjadi keras. Itulah anak-anak ciri-ciri dari kerasnya hati. Selanjutnya, cara mengatasi keras hati menurut Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Baik, kalau tidak tahu Ibu jelaskan ya. Yaitu dengan beriman kepada Allah di setiap saat. Jangan pernah kendur walau sedikit pun. Sebab iman itu bagaikan air laut, kadang naik, kadang surut.
pupuk dengan mengikuti banyak kegiatan keagamaan, sering tadabbur Al-Quran, baca buku atau kitab agama, ikuti pengajian, simak tausiah-tausiah agama. Selanjutnya itu banyak-banyak mengingat Allah dan membaca Al-Quran dengan memahami dan merenungi maknanya. Dengan begitu hati kita akan menjadi tumakninah atau tenang, terlebih ketika orang-orang hatinya merasa resah dan gelisah oleh berbagai faktor kehidupan dunia, mulai dari bencana, kebutuhan, bahan pokok, kondisi global, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu cara mengatasi keras hati itu menurut Al-Quran yaitu dengan banyak-banyak belajar ilmu agama, karena ilmu agama dapat membimbing seseorang menjadi manusia yang bertakwa. Dengan belajar ilmu agama, maka orang akan condong hatinya kepada keimanan yang tinggi derajatnya. Ia tahu siapa Allah, ia akan merasa takut jika hidupnya akan menyengsarakannya di akhirat kelak. Ia takut jika ibadahnya tidak diterima, ia takut jika harus dimasukkan ke dalam neraka, dan ia akan beriman kepada Allah. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Itu penjelasan dari ibu. Apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Jika sudah paham, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.